Beli itu katanya lambat ya, benar nggak lambat fokus atau penyimpanan ininya? Enggak, saya bilang kan enggak. Tapi setelah saya upgrade, ternyata itu lambat. Lalu kan foto yang bagus nggak bagus itu kan tergantung siapa penciptanya. Berani publish berarti dia perkirakan foto itu memang bagus buat diri sendiri kan. Bagi dia itu bagus ya kan. Image atau gambar itu bisa tercapai atau tercipta karena kan ada imajinasi di sana. Itu yang mahal, imajinasi seorang. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Oke guys, selamat datang di Yang Penting Podcast. Luar biasa Bli. Ini benar-benar podcaster effort ter apa namanya? Terniat. Terniat. Bener-bener ya. Itu asal kalian tahu itu kameranya ngambang di kali. Oke. Selamat datang di Yang Penting Podcast. Kali ini episode kali ini kita ditemani seorang maestro fotografi. Maestro fotografi Bali. Gede Lila Kantiana. Tepuk tangan. Thank you. Dia apa kabar, Li? Baik. Baik. Ini jadi kita podcastnya di kampung halamannya Beli Gede Lila ini di Ya. Desa Apuan, Apuan. Baturiti, ya Baturiti Baturiti. Tabanan. Oh, ini kita ditukar apa namanya, Li? Yesungi, kalau orang di sini bilangnya Yesungi. Tapi kalau di peta sih ada Yesunginya, ada malah di sebelah. Oh Ya, iya. beda. Oh iya, benar-benar keren nih tempat ini. Ini Ya. sering dipakai buat tempat hunting juga ya, Li? Tukad ini ya saksi saya dari kecil lah sini. Oh, dari Saya rumah 50 meter dari Tukad Iya, ini iya. ya ini masih areal keluarga punya. Oh iya. Terus Tukad ini juga hak milik pribadi. enggak juga. Tapi semua aktivitas yang dulu kan kita belum ada kamar mandi, kecilnya mandi di sini. Ini tempat saya berkarya. Tempat ini adalah surga bagi saya karena ini Ya. masih alami, benar-benar airnya masih bersih, terjaga dengan baik. Jadi karya-karya saya juga banyak sekali tercipta dari sungai ini. Oh, iya. Terus teman-teman dari luar Bali, dari Jakarta itu juga banyak yang pengen ke sini dan saya satu rombongan dulu dari Chandranaya, itu klub fotografi tertua di Jakarta. Mereka datang ke sini 17 orang untuk motret ya sini. Dulu musim hujan lagi itu. Waduh. Keren ya. Jadi kalau klub tertua namanya yang usianya udah senior semua. Nah, saya awal fotografi itu dari hobi. Belajar secara otodidak. Terus ada kamera yang mungkin ya kamera prosumer dulu buat belajar. Terus upload dulu namanya ada Friendster. Oh ya, Friends. Sebelum Facebook itu ada Friendster. Upload di sana. Ada teman bilang, Beli ikut aja di fotografer.net katanya. Oh ya, dulu nggak keren banget. Iya, fotografer.net kan. Di sana saya ikut, join, upload foto, lihat sana ada yang komen. Senang banget. Satu orang yang komen itu udah luar biasa bagi kita karena memulai terus ada yang apresiasi dengan komentar itu, walaupun komentarnya mungkin mungkin belum tentu bagus ya, tapi kita udah senang karena ada yang melihat karya ada kita. apresiasi ya. Nah, sejak saat itu saya belajar foto belajar secara dulu kan fotografi. Kalau kamera prosumer itu kita nggak bisa rubah-rubah. Memang dia nggak ada mode manualnya, dia otomatis saja gitu. Ya. Udah gitu sejak itu saya nggak punya kamera kan, karena dulu kamera itu kamera pinjaman. Setelah punya kamera DSLR malah kok nggak bisa motret karena DSLR itu ternyata kita harus manual sendiri kalau mau bagus ya kan, kalau mau ini. Belajar lagi dari fotografer.net itulah saya belajar dan ada saya lihat saran-saran orang ya setiap hari itu harus motret atau setiap hari harus upload foto satu aja di medsosnya dulu ya, fotografer.net dan Friendster. Di situ saya upload setiap hari satu dan itu sampai sekarang itu
setiap hari satu foto harus Ya. upload di Oh, tiap hari ya gitu. Jangan nunggu kita bagus baru diupload gitu jangan, tapi itu proses Ya, dari kita belajar. Yang menurut beli Grilla itu yang wah, oh ini keren banget nih fotonya, sesuatu yang memiliki apa gitu misalnya. Kalau saya jujur ya, saya sendiri semua genre, semua foto itu saya suka semua. Oh. Jadi kalau ada orang nanya, beli ini bagus nggak? Bagus, karena saya benar-benar bagus. Saya suka gitu. Dia mau pakai like, mau nggak, mau tambahan apa artificial like, mau nggak, tetap saya suka. Asal dia dapat suasana, dapat moodnya lah, dapat mood. Jadi foto yang menurut saya paling bagus itu adalah seorang fotografer atau seniman foto yang mampu membawakan foto itu sesuai dengan mood atau punya jiwa dia nggak ada foto orang kayak hambar aja gitu kan, tapi ada yang punya orang kok dapet ya suasananya mistisnya atau apalah dia ingin sampaikan, tapi dapat banget di foto itu. Walaupun foto yang bagus nggak bagus itu kan tergantung siapa penciptanya. Ya. Dia berani publish berarti dia perkirakan foto itu memang bagus buat diri sendiri kan, bagi dia itu bagus ya kan, dia yang dapat mungkin apa sih yang ingin disampaikan dia dapat. Jadi tergantung orang yang menciptakan itu bagus dari masing-masing orang. Tapi kalau kita melihat itulah dimensi like-nya pas, belum tentu juga pakai flash, tapi dari available like udah bagus ya, cakep, saya suka. Terus yang foto yang paling saya sukai, kagumi itu adalah foto yang tidak hanya sekedar ada subjek, ada background gitu aja, tapi ngeblend antara rasa dan dan image-nya itu ada rasa, ada kedalaman rasa. Di balik foto itu ada sesuatu kayaknya yang membuat kita harus mendalami gitu, apa sih gitu. Ya, cerita, Itu yang susah. cerita di balik. Ya, cerita di balik sebuah foto itu apa sih, kayak ada sesuatu lah ya, ada mistis lah kira bagi kita. Bisa kita nilai nggak sih, maksudnya gini, membuat rasa itu ada gitu dalam sebuah foto gitu lah. Ya, rasa itu ada dari sebuah cerita mungkin ya, pesan cerita. Tapi yang komposisi itu penting ketika kita ingin menyampaikan foto ini membawa pesan apa gitu. Kayak orang jalan ke depan atau ke belakang kan harus komposisinya, posisi subjeknya ada di depan atau di belakang, dari alur gitu, dari garis rule-nya kan. Itu membentuk komposisi. Terus komposisi itu juga dapat berubah-ubah sesuai dengan imajinasi orang kan. Kalau dulu kita model harus 3/4, harus ini. Posisinya sekarang kan bisa di tengah-tengah pun masih bagus kelihatan gitu. Saya dulu punya prinsip menciptakan karya itu harus diingat sama orang. Jadi satu karya kita harus diingat sama orang. Jadi setiap dia melihat sebuah karya, ingatnya sama saya gitu dulu, pengennya gitu kan. Terus kita rela detail dari foto itu ya kita udah pikirkan karena kita punya bayangan kan. Punya bayangan. Mau seperti apa sih foto itu, punya bayangan. Dan gitu flashnya udah kita siapkan udah terpikirkan gitu. Tapi kalau sekarang kan motret ini, yuk jalan kan, kita tahu sendiri kan dunia kita itu sekarang itu kalau kita berbicara fotografi mencari uang gitu, kita lebih ke trennya sekarang kayak gimana sih gitu kan, lebih ke ngikut tren jadinya kan. Tapi kalau kita punya jiwa seniman yang kuat ya, kita harus sesuai dengan rule, harus sesuai dengan karakter kita gitu kan. Kalau saya perhatikan ya, fotografi itu kan dunia seni ya. Dunia seni itu tentunya kita harus punya, kalau mau dilihat orang ya kita harus punya ciri khas sendiri, harus punya karakter sendiri. Setiap orang melihat sebuah karya itu akan selalu ingat sama siapa sih yang bikin itu, walaupun nggak ada watermark, nggak ada tanda tangan, tapi orang begitu lihat itu tahu ini siapa sih yang punya gitu. Itu terjadi dulu. Saya konsisten di Strobis. Dulu kan kita potret kalau nggak pakai
bantuan flash kayaknya nggak dol gitu kan, beda dengan teknologi sekarang. Kalau sekarang kan teknologi kamera kan sudah maju. Kalau dulu kita dengan teknologi kamera dengan lensa yang dulu yang bukaannya mungkin 2,8 itu udah wah banget ya zaman-zaman DSLR awal kan. Nah itu kalau tanpa bantuan flash kayaknya untuk bikin foto yang beda itu agak sulit gitu. Jadi itu konsisten di sana, selalu pakai strobis. Jadi orang-orang akan mengingat saya strobis gitu, begitu nama saya ingatnya strobis, ingatnya flash gitu. Itu yang membantu sih. Terus begitu pindah dulu dari Jakarta pindah ke Bali, banyak sekali teman-teman media yang publish itu membantu sekali untuk. Tapi kalau saat itu strobis itu lagi ngetren atau gimana? Ngetren sih enggak, rata-rata sih orang banyak yang suka dengan teknik itu dulu. Peminatnya Ya, lumayan. Soalnya terlihat beda aja gitu, terlihat bersih, clean gitu. Terlebih dari kita punya lensa yang kurang bagus, dengan kalau kita bikin yang bagus kan nggak, kalau ngandelin bukaan yang tidak terlalu lebar kan kita bikin foto yang dramatis agak susah. Iya. Itu. Beli Gede Lila itu dulunya seperti apa sih memulai fotografi itu? Maksudnya di saat itu trennya apa? Zamannya apa, analog atau apa? Oh, saya kebetulan mulainya memang udah DSLR. Oh, DSLR. Ya, dari 2008 sih pertama, nggak terlalu kayak masa peralihan lah ya. Ya. Ya, kamera juga yang gitu ya. dari awal saya kamera pakai Nikon ya, kalau boleh nyebut kamera. Nikon D60 itu pertama kali pakai. Mungkin awal-awal DSLR itu kan, yang kita punya. Terus memang dulu kalau mungkin software apa agak keras, kalau ngeditnya itu agak susah, nggak secanggih sekarang sih software. Kalau kita ngomongin transformasi itu, kalau dari yang Beli Gede Lila mulai itu dengan sekarang itu perbedaannya berapa jauh? Perbedaan paling di software dan teknologi kamera sih perbedaannya. Dulu kan kita pakai DSLR dengan teknologi fokus yang masih dulu bilang jadul ya, nggak sebaik sekarang. Kalau kita, apalagi seumur saya yang udah matanya udah nggak setajam dulu, sangat membantu sekali itu yang mirrorless yang tracking di mata, tracking di wajah. Itu sangat membantu sekali. Dulu ada trigger yang namanya PT04 ya kan, kita nggak bisa high speed. Terus habis itu ada yang bisa high speed tapi harganya mahal. Ingat dulu beli trigger, ada namanya Pocket Wizard dulu. Itu satu bijinya itu 3 juta. Wih, 3. Itu yang kecil ya, yang di kamera 3 juta, di flash 3 juta. Jadi kalau beli pakai 2 flash berarti udah 3, pakai 6 juta dah trigger aja. Itu sekarang dengan teknologi, dengan produk-produk sekarang kan jauh sekali. Dengan harga segitu udah dapat. Ya, yang flash aja udah built-in trigger kan. Iya benar. Tinggal beli receivernya udah selesai. Dari segi equipment itu bakal berpengaruh dengan nilai karya seseorang gitu. Balik lagi kok imajinasi ya. Kalau foto itu bisa terwujud dengan alat kita sekarang, ya kita punya bayangan kan, punya imajinasi. Kita pengen punya foto kayak gitu. Tapi alat kita udah mumpuni, udah bisa mencapai itu ya, nggak perlu kita upgrade, nggak perlu kita rubah upgrade alat gitu. Tapi kalau kita mau lebih lebih mudah bekerja, upgrade yang terbaru pasti merasa sekali perbedaannya kan, gitu. Oh, dari segi kemudahan aja. Ya, kemudahan pastilah tuh. Wah, pakai alat ini ide saya cemerlang itu. Ya nggak itu sebalik kok. Kayak pelukis dikasih kuas-kuasnya itu nggak membuat foto itu, nggak membuat lukisan itu akan beda secara signifikan secara bentuk gitu kan. Tapi idenya dia itu akan membentuk. Ya. Mudah aja dia mau perhatikan. Jadi sekarang orang kasih kamera termahal, tapi dia diam aja atau motret bunga aja di rumah, tapi enggak. Iya, benar. Ya kan nggak mungkin dia bisa dapat. Iya, benar. Ya, jadi ya tergantung dengan kreativitas kita sendiri ya. Jangan ngerasa
ngerasa down, lihat teman punya seri kamera terbaru. Yang penting ya kata teman, ada dulu teman saya, kenali kelemahan dia, kenali kelemahannya, maka Anda dapat kelebihannya. Kayak alat itu kan nggak secanggih mata kita kan. Kalau dia secanggih mata kita mungkin nggak seindah itu hasil. Karena kamera itu ada misalnya low light-nya bisa membentuk bayangan, cahaya bisa dapat continuous, bisa slow speed gitu kan, termasuk kelemahan kan. Tapi itu memberikan efek yang indah di sebuah gambar gitu. Jangan pernah berkecil hati lah dengan alat-alat yang kita punya sekarang. Intinya tetap berkarya. Ya, tetap berkarya. Tapi kalau mau lebih gampang, lebih mudah, beli alat yang paling canggih. Itu harus. Ya tergantung kalian mau. Ya, itu. Ya, dulu kan kita, ini aja cukup nih. Ada dulu saya pernah pakai kamera yang low end juga kan. Beli, itu katanya lambat ya. Bener nggak lambat fokus atau penyimpanan ininya? Enggak, saya bilang kan enggak. Tapi setelah saya upgrade, ternyata itu lambat. Tahu kan? Saya tahu kelemahan kita. Jadi selama kita jangan mencoba, jangan, kita nggak tahu. Kita ngerasa Tahu itu bagus. Ya kan? Kayak handphone aja kan? Handphone kalau kita kan misalnya 2 tahun, 4 tahun aja kita nggak upgrade kan, nggak gantian tuh. Begitu ganti ternyata ada fitur-fitur yang tidak bisa, misalnya Instagram kita nggak ada yang nggak bisa ditampilin gitu loh. Begitu kita upgrade dengan iOS yang lebih tinggi, baru itu muncul fitur-fitur yang lebih canggih gitu. Baru kita sadar bahwa kita ketinggalan gitu. Perubahan teknologi itu saya selalu lihat dari positifnya dulu ya, itu memudahkan untuk kita bekerja kan. Selalu memudahkan. Yang harusnya misalnya motret kurang lebar sedikit, itu bisa kita di proses di AI kan. Itu membantu kita untuk memudahkan untuk menghasilkan gambar-gambar yang lebih bagus. Terus negatifnya mungkin ya takut disalahgunakan juga sama orang gitu. Itu aja sih negatifnya. Terus kalau masalah kita bakal kehilangan pekerjaan atau apa menurut AI, itu saya rasa nggak mungkin orang nikah dia akan foto sendiri. Kalau momen-momen terpenting bagi dia itu pasti dia cari fotografer yang profesional atau event-event yang membutuhkan jasa profesional. Itu nggak mungkin orang-orang itu sembarangan untuk meng-hire orang untuk foto. tetap dibutuhkan lah ke depannya gitu ya. Ya, sebagai seorang fotografer harus selalu belajar dengan teknologi, harus selalu adaptasi lah ya. Kita harus selalu adaptasi. Ada teknologi baru jangan dimusuhi, tapi harus selalu belajar dengan lihatnya perkembangan sekarang anak-anak muda kan, dengan teknologi ini mereka pesat sekali. Kita lihat foto sekarang hampir rata. Kalau dulu kan yang memang berbakat ya bagus, yang nggak berbakat ya agak kurang fotonya. Tapi sekarang kan lihat apalagi dengan adanya preset, semua orang fotonya sama, susah sekali membedakan. Nah itu juga memberi peluang yang bagus buat orang-orang baru, karena anak-anak muda atau orang baru diterjun di fotografi bisa secara instan, asal ada uang buat beli kamera, mau belajar tidak se-effort dulu belajarnya gitu, udah bisa menghasilkan foto yang bagus. Apalagi software handphone aja udah canggih sekarang kan, kita nggak usah masuk ke PC atau apa, udah dapat foto yang bagus. Nah tapi walaupun dengan begitu, fotografer yang berpengalaman atau fotografer yang memang seniman, tentunya dia harus punya, di luar alat itu harus ada ide. Ide itu imajinasi segala macam yang baru gitu, ide-ide yang mungkin yang itulah nilai lebih dari seseorang. Jadi bukan cuma alat itu kan cuma buat menghasilkan produk atau menghasilkan image gambar, tapi image atau gambar itu bisa tercapai atau tercipta karena kan ada imajinasi di sana. Itu yang mahal, imajinasi seorang.
yang tadi seperti input rasa itu ke dalam Ya karya. rasa itu udah. Mungkin rasa itu agak apa namanya abstrak ya kalau kita bayar. Iya, iya. Ya. Bagaimana Kalau menjelaskan? tingkat lanjut dari teknis itu sendiri. Ya. Itu yang mungkin itulah yang membedakan orang yang memang berjiwa seniman idealis atau memang ya ikut-ikutan atau juga. Kualitas itu susah kita ukur itu sebenarnya sih. Karena balik lagi kok dia sukanya begitu gitu loh. Mungkin kualitas itu foto itu apa ya? Kualitas secara image kan mungkin ketajaman, exposure. Oh iya. Sih itu kan basic banget. Itu semua orang yang udah terjun saya rasa sudah masif kan. Tapi kualitas secara originalitas atau dia punya konsep itu yang jarang orang punya kan. Fotografer Bali yang baru ini yang ingin memulai fotografi ini bisa memunculkan kreasi-kreasi baru seperti yang Beli bilang tadi itu. Tidak hanya template saja, Beli punya pemikiran, saran gitu, tips misalnya. Tentunya kalau kita baru belajar, tentunya kita harus melihat karya orang juga kan. Melihat karya orang itu terinspirasi itu pasti, setiap orang itu terinspirasi oleh karya siapa. Ya tentunya kita ingin membuat juga kan, tapi ya kalau membuat atau membuat konsep jangan sama-sama banget gitu loh. Mungkin ya lebih ke dimodif sebanyak mungkin dari pembeli sehingga menghasilkan karya yang lebih original itu ya kita punya gitu. Banyak hal yang kita bisa dapat dari pengalamannya Beli Gede Lila. Thank you banyak, thank you so much. Ya. Ini udah mau meluangkan waktunya buat yang penting podcast. Thank you juga ada jauh-jauh kampung. Tapi oke lah, mantap banget lah, ini bakal jadi podcast yang ter-effort yang pernah. Oke, thank you so much. Oke. Sampai jumpa di next session. Oke.